Oke guys, pada kesempatan spesial kali ini saya menemukan jam tangan 1000 kenangan saya ini. Nah, jam tangan ini itu pertama kali saya beli itu di Poso waktu lulus sekolah, dan pertama kali saya menginjakan tanah di Sulawesi, di Poso. Mas, saya pertama kali saya merantau itu, alat yang pertama saya beli itu jam tangan. Sebelum HP itu jam tangan dulu. Jadi jam tangan ini itu sekitar 15 tahun silam, tepatnya setelah saya lulus sekolah SMA. Di sini jam tangan ini sudah terlihat sangat lapuh, namun jam tangan ini menemani saya merantau selama di Sulawesi, mulai dari Poso, Ampana, Luwuk Banggai, Kendari, Bau-Bau, Bombana, dan Pacitan, dan lain sebagainya. Berawal dari jam tangan ini, saya pernah sukses mendirikan bisnis jam tangan sebelum ada online, itu di Mall Aneka Jaya Sewalayan dan Transmart Mall Semarang. Jam tangan ini menemani perantauan saya itu sudah sangat lama. Aku dulu waktu di perantauan tuh membeli 2 jam tangan waktu di daerah pertambangan. Jam tangan ini juga menemani, jadi aku punya jam tangan satu juga yang tahan air, yang satunya lagi akhirnya tak kasihkan ke teman yang spesial tentunya. Jadi jam tangan ini waktu saya di stand bayar itu ya tetap nempel gini terus selama 7 tahun. Untuk berapa aku di mall itu tetap di sini terus. Namun ini gak kerawat. Di sini juga saya baru nemu jam tangan ini. Oke, kita lupakan saja kenangan dari sebuah benda ini. Langsung kita lihat mekanisme seperti apa. Namun sebelum itu saya juga punya kenangan lain dari jam tangan yang saya pakai ini. Untuk jam tangan yang saya pakai ini itu ceritanya begini guys. Waktu pertama kali saya mendirikan sebuah outlet jam tangan di Demak, itu aku melihat jam tangan ini itu sekitar harganya itu 3.500.000 dari brand Swiss Army. Nah, waktu itu memang modal sedikit, jadi aku nggak mampu membeli ini, namun aku suka jam tangan ini sudah dari lama. Terus pada pertengahan awal 2015 atau di atasnya 16 mungkin, 15-16 lah katakan, itu 15, itu harga Swiss Army itu hancur karena brand Swiss Army sendiri itu sudah nggak ada sebenarnya, sudah diganti Victorinox Swiss Army karena kayaknya sudah mengalami rombakan. Ceritanya itu di demo atau gimana gitu, waktu Swiss Army itu namanya Swiss Army, jadi diganti Victorinox Swiss Army. Terus harga Swiss Army sekarang ini jatuh, dan jam tangan ini waktu itu memang jatuh harganya. Jadi saya lihat di gudang orang Padang itu, saya datang lagi, harganya turun menjadi 500.000 dan bentuknya sudah bulu kelapuk kayak gini. Terus akhirnya saya beli, karena untuk bahan ini saya rasa memang tidak main-main, memang bagus untuk bahannya. Saya nggak lihat sebuah brand atau merek tertentu, enggak, tapi saya melihat sesuatu itu dari bahannya gitu guys. Akhirnya saya bisa membeli ini dengan harga terjangkau, itu ceritanya seperti itu. Oke, untuk jam tangan saya yang pertama kali saya beli ini, langsung kita lihat mekanismenya seperti apa. Jam tangan ini ada alarm, ada stopwatch, hari, tanggal, tahun, dan di sini juga ada lampunya gitu guys. Ini menunjukkan dual time. Tuh kita lihat ini tombol-tombolnya udah pada macet ini guys, udah pada macet. Yang satu ini kayaknya masih hidup, jadi kita langsung bongkar dulu. Nah, itu mesinnya ini masih nggak ada kendala kayaknya ya. Kita lepas. Ini menggunakan 3 tombol saja.
namun biasanya digunakan untuk mengatur jam itu 2 tombol, yang satu hanya untuk lampu. Nah seperti ini. Ini udah pada kebongkar ini guys ya. Apakah ini masih bisa atau tidak? Ini aku membelinya di Pasar Gebang Rejo, Kabupaten Poso, jadi di Poso Kota. Aku membeli jam tangan ini tuh dari Pasar Gebang Rejo. Waktu itu belum ada online guys, belum nggak secanggih seperti sekarang. 15 tahun silam itu masih jual beli tuh masih monoton, masih tradisional ya di pasar atau di toko gitu. Kalau sekarang kan toko-toko udah nggak laku gitu, toko gitu. Sekarang itu lebih banyak membelinya online. Ini menggunakan baterai dengan seri 2025. Ada nggak ini 2025? Kalau misalkan tak naikkan dikit bisa juga enggak? Ini 2032 aku punya. Oke, kita naikkan dikit. Apakah ini masih bisa, masih berfungsi atau tidak gitu guys? Tak naikkan dikit. Kayaknya masih bisa ini kalau tak naikkan dikit ini. Oke, kita coba dulu. Kita naikkan dikit. Oh, masih bisa guys. Ini masih bisa guys. Ini masih bisa. Dan cuma ada sedikit kendala di angkanya, ini ada beberapa angka itu yang putus. Lampunya masih bisa, analognya juga masih bisa guys. Masih bisa, semuanya masih bisa. Nah seperti ini itu masih bisa semua guys. Ini kemarin sempat rusak, saya perbaiki gitu terus. Karena apa? Karena jam tangan ini adalah jam tangan istimewa bagi saya, jam tangan kenangan bagi saya. Jadi saya pernah waktu di Bombana itu pernah memimpin sebuah rombongan di tambang emas. Itu aku menggunakan jam tangan itu dan membeli jam tangan lain memang untuk saya tempur di medan kerja. Akhirnya jam tangan itu tak kasihkan kepada seseorang yang spesial. Untuk cerita, untuk mengetahui perantauan saya, nanti saya ceritakan di segmen lainnya lah gitu, untuk petualangan saya gitu waktu masih mengembara gitu. Oke, ini mekanismenya seperti apa, kita lihat. Kita bongkar semua. Jadi pertama kali aku membeli jam tangan ya, jam tangan ini gitu. Ini jam tangan kenangan saya guys, jam tangan kenangan yang pernah menemani saya berpetualang. Pertama kali menemani saya berpetualang. Dari anak yang nggak tahu arah mana-mana, yang nggak pernah keluar rumah, anak sekolah ngaji gitu, terus keluar rumah, alat yang dibutuhkan waktu itu jam tangan. Karena HP waktu itu memang butuh, tapi saya lebih memprioritaskan untuk jam tangan. Ini sama seperti jam tangan dual tone lainnya, dia menggunakan kabel seperti ini ya, itu mesin analognya. Jadi saya nggak boleh menarik ini. Kalau saya tarik ini kemungkinan bisa patah atau bisa putus kabelnya ini. Oke, kita buka dulu secara perlahan.
Jadi termasuk saya itu paling kecil tuh memimpin sebuah rombongan kerja, itu paling kecil karena baru lulus sekolah atau 1 tahun setelah lulus sekolah karena sudah di Bombana itu. Sebagai seorang pemimpin kerja di tambang emas itu, saya waktu itu ya dengan bekal ilmu mungkin minim sekali gitu. Ilmu saya waktu itu, ilmu pengalaman kerja saya itu sangat minim. Oh, ininya di LCD nya cuma ini ada satu ini saja yang menghubungkan LCD. Untuk lampunya dia tidak menggunakan band seperti yang ada pada jam tangan lainnya. Di sini langsung lampunya ke PCB atau ke IC. Ini saya nggak mau tarik karena kalau saya tarik saya harus lepas ini. Kalau saya lepas ini, saya berarti harus melepas mesin berikut. Saya harus melepas ini dulu sama melepas dinding ini. Nah gitu. Jadi biarlah begini saja. Ini tak kasih tahu di sini saja lah, mudah-mudahan kelihatan gitu. Saya nggak mau melepas karena ini jam tangan spesial gitu, dan masih bisa digunakan, masih berfungsi sampai sekarang ini guys. Nah seperti ini. Setelah itu kita rapatkan kembali jam tangan ini. Mungkin yang perlu menjadi PR buat saya ini adalah membuat casingnya. Untuk membuat casingnya saya bisa menggunakan teknik molding atau menggunakan printer 3 dimensi juga bisa. Cuma alat-alatnya itu belum sempat kebeli, belum bisa membeli. Nanti kalau ada modalnya mungkin gitu guys ya. Atau menggunakan kayu, casing kayu juga bisa sih. Kalau untuk kayu yang saya lirik saat ini tuh menggunakan bahan batok kelapa itu guys, daripada kayu-kayu lain, bambu dan lainnya, itu aku lebih suka bahan batok kelapa. Nah untuk ini sudah saya terangkan. Di sini itu tidak ada apa itu putih-putihnya di atas, berarti otomatis tombol ini di atasnya, kan biasanya di bawahnya gitu kan. Untuk jam-jam sekarang kan di bawahnya, kalau ini di atasnya, tombolnya itu di atasnya guys. Gimana ini sebentar. Atau kebalik kah? Enggak kah? Udah mau seperti ini guys? Enggak kan? Ini aku lupa guys. Terlalu banyak ngomong tadi guys, ternyata guys. Oke, untuk tombolnya sendiri apakah dia maksudnya begini dulu? Nah jam tangan ini tuh spesial bagi saya, spesial terus, namun aku lupa ini guys. Si tombolnya apakah seperti ini tadi ya? Kalau seperti ini jadinya ini di atasnya seperti ini kayaknya nih guys. Oke, kita coba seperti itu, seperti ini. Kita coba guys ya, kayaknya memang seperti ini. Karena kalau dilihat dari PCB nya itu memang dia sudah ada koakan putih-putih kayak gini, seharusnya di bawahnya. Namun karena saya lihat ini kasusnya, ini ada ininya, ada ininya guys, ini kayak gini, itu jadi penyangga kayak gini kayaknya. Jadi modelnya kayak itu mesin itu. Oke, seperti ini saya coba dulu guys, apakah benar feeling saya atau tidak. Kayaknya ya begini sih. Jadi kenapa waktu dulu itu dari jam tangan ini itu bisa, kemarin waktu saya beriklan waktu di mall itu, saya membuat beberapa cerpen yang judulnya itu jam tangan penjaga hati. Nah di situ sukses juga membuat outlet saya itu banyak yang datang mulai dari Jakarta, Surabaya itu
punya pelanggan menghampiri saya, langsung datang menghampiri saya tuh, nggak tahu mungkin dia sering baca-baca artikel saya. Waktu itu aku beriklan itu secara manual itu di Facebook, kayaknya aku sering membuat cerpen-cerpen gitu tentang kisah perantauan saya gitu. Ya itu aku ya misalkan gimana ya menilai seperti itu ya, seperti ada karun yang tidak bernilai uang, maksudnya tidak berbentuk uang, itu harta karun yang tidak berbentuk uang. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi pengalaman itu harta karun berharga yang tidak ternilai dengan uang gitu guys. Jadi kisah itu aku buat cerpen karena memang cita-cita aku dari dulu itu menjadi jurnalis. Tapi namun setelah saya mendalami kayak gitu, saya putus asa di tengah jalan waktu itu karena buku sekarang itu udah nggak laku. Seorang penulis buku itu sudah nggak laku di zaman sekarang, di zaman serba digital seperti ini gitu. Dulu aku suka kepingin membuat buku, karya-karya buku kayak gitu, itu pengen. Cuma sekarang lirikan, saya tidak melirik lagi ke bisnis buku. Untuk menjadi seorang penulis buku itu ada nggak ada lirikan ke situ, soalnya sudah beda zaman guys. Kalau dulu ya memang aku memang bercita-cita banget menjadi seorang jurnalis, tapi ya sekarang ya sudah beda zamannya kan. Kita bisa membuat produk itu langsung membuat tulisan karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan tuh bisa dari sosial media seperti ini, YouTube atau kayak Facebook atau dan lainnya. Oh ya berarti benar guys, ini gini ya, ini lampunya bisa, berarti benar feeling saya ya, seperti ini. Nah, kita lihat mesinnya. Nah seperti ini. Ini kalau saya lihat ini memang LCD-nya kayaknya guys. Stop, kembali ke 0. Kita stop dulu. Stop. Stopnya di sini. Ini berarti untuk analog, ini untuk lampu, ini satu tombol ini untuk mengatur digital. Jadi ini jalan terus, saya pencet begini berubah guys. Oh berarti stopan ini masih jalan, coba tak pencet lampu. Oh kembali ke 0. Jadi lampu ini untuk menggantikan stopwatch, itu fungsinya seperti itu. Kalau misalkan aku mau merubah jam tangannya ya Saturday ini stopwatch itu, ini Saturday. Nah, apa ini dual time, ini stopwatch, ini jamnya. Jadi aku mencet lampunya. Untuk memencet lampu ini lampu tuh jadi dua tombol ini, antara lampu sama tombol bawah ini dia untuk memindah jam tangan. Saya pencet lampu lagi, cet, otomatis dia pindah ke atas, saya atur. Saya pencet lagi, otomatis saya pindah ke menit gitu, ke jarum yang menunjukkan menit, ke angka yang menunjukkan menit. Pindah lagi. Di sini bisa tak format 24 jam atau 12 jam. Cuma ini angkanya udah pada putus-putus kayak gini. Ini enggak putus sebenarnya, memang dia gimana ya, buram LCD-nya, memang yang kena LCD-nya itu udah. Ya maklum lah guys, jam murah ya, jam murah. Terus sudah 15 tahun, bayangkan udah puluhan tahun ini guys. Oke, kita rakit kembali jam tangan ini guys. Ini untuk lampu, untuk apa ini tombolnya sendiri. Nanti tak ajari cara servis tombol, karena aku belum siap ada jam tangan ini untuk cara menyervis tombol gitu. Ini dia di mana ini? Nanti tombolnya tuh di sini guys. Jadi tidak menggunakan
Oh, dia menggunakan pernya di sini. Ini pernya udah mati. Oh, yang ini udah mati pernya, udah mati total. Coba tak gini kan. Udah mati total ini. Pernya udah mati total. Susah juga itu ya, setiap kenangan kayak gini, benda yang menjadi kenangan kayak gini kalau bisa ya jangan dibuang, tak abadikan lah. Ini udah patah ini di sini, tinggal satu ini yang mengikat, kita abadikan. Fotonya kayaknya masih ada aku waktu pakai jam tangan ini di Ampana. Di Ampana saya tinggal di rumahnya Pak Ridwan, seorang menteri agama kayaknya waktu itu, tapi saya tinggal di gudang coklatnya Pak Ridwan sama istrinya Tante Lina. Tante Lina itu nggak punya anak waktu itu. Itu orang mana ya, orang Manado kayaknya, campuran. Kalau Tante Lina orang Manado, Pak Ridwan orang Saluang kayaknya, Saluang dari suku sebuah pulau di Ampana. Ya mungkin tuh kisah-kisah perantau teman-teman bisa nantilah tak buatkan itu istilahnya bekal ilmu merantau. Nah gitu, jadi tak ambil dari pengalaman saya waktu di perantauan gitu. Ini sudah tak rancang. Memang itu rancangan itu sebenarnya mau tak buat buku atau karya, sebuah buku karya ilmiah atau apa, wacana-wacana itu. Namun sekarang zamannya udah beda zaman, jadi saya ingin membuatnya di YouTube ini, di channel YouTube ini guys. Seperti ini, kita masukkan lagi seperti ini. Sejak itu aku kan kepengen banget masuk ke perguruan tinggi, itu hanya untuk cita-cita menjadi seorang jurnalis. Namun setelah di pertengahan jalan saya lihat bisnis jurnalis ini sudah nggak gimana ya, nggak memungkinkan lagi lah, nggak ada pandangan lagi ke sana itu untuk zaman sekarang. Akhirnya mental saya down di situ, udah nggak ada harapan lagi untuk meneruskan cita-cita itu. Namun di sini waktu anak saya sakit itu saya berjanji akan menjadi seorang konten kreator ya gitu. Nah gini guys, ini lampunya bisa, cuma yang ini bisa, digitalnya aja yang nggak bisa. Digitalnya bisa, cuma ini yang lampu atasannya saja ini udah nggak bisa. Ini stop, kembali ke 0. Oke, seperti inilah jam tangan saya. Mungkin setiap orang itu punya ceritanya sendiri, punya kisahnya sendiri yang sangat berarti bagi mereka. Jadi inilah salah satu benda yang membuat saya nostalgia. Kalau ini itu sudah mapan, aku membeli ini sudah membuka outlet, udah mapan sebenarnya. Gaji saya itu nggak kurang, satu hari 2 juta waktu itu, waktu di Aneka Jaya. Kalau saya lihat ini itu memang suka, dari pertama lihat jam tangan ini memang suka. Cuma waktu itu harganya sekitar 3 jutaan sama 3.500.000. Tapi setelah ada perombakan, ada gugatan dari brand ini, terus sehingga menjatuhkan sebuah brand ini dan menjadi murah di gudang orang Padang. Kayaknya dia Cina Indonesia ya, itu yang suaminya itu dari Padang, yang istrinya itu orang Jawa, Semarang kayaknya. Jadi gudangnya tak beli dengan harga 500.000. Jadi sejarahnya seperti ini. Untuk sekarang brand yang mendominasi ke masyarakat menengah ke bawah ya, menengah, saya bilangnya menengah ke bawah loh, bukan menengah ke atas, menengah ke bawah, yaitu biasanya itu Alexander Christie sama Expedition. Jadi pengalaman saya waktu itu Alexander Christie sama Expedition itu di bawahnya, untuk jam yang kelas menengah itu di bawahnya Swiss Army dan Seiko. Nah
setelah mungkin dari iklan atau model-modelnya atau apa itu terus berkembang. Swiss Army dan APJ itu made in China ya, itu sebenarnya buatan Chinese. Kalau Swiss Army ini itu buatan Swiss. Nah gitu. Terus karena ada perubahan dari Swiss Army ini sehingga banyak tembakannya di Indonesia ini, banyak tembakannya, jadi harga Swiss Army ini sangat jatuh nggak ada nilainya. Untuk sekarang 200.000 rata-rata dijualnya 200.000. Padahal sebelum waktu itu, waktu saya buka jam tangan itu, Alexander Christie harganya cuma 700, 500 sampai 1 juta. Nah kalau untuk brand Seiko sendiri dia memang kisaran 2 juta ke atas, 1 juta ke atas sampai 3 jutaan ya, seperti Swiss Army yang saya pakai ini guys. Untuk Swiss Army sendiri dia memang terbuat dari titanium murni. Kalau ini guys, saya lihatnya dari titanium murni. Meskipun di sini tidak, di backcase-nya tidak tidak ada keterangan yang menyebutkan ini adalah titanium gitu. Jadi saya melihat ini dari sebuah bahannya, bukan sebuah label atau merek. Bagi saya itu nggak penting. Memang di situ untuk masyarakat awam, sebuah brand atau merek ini itu mempengaruhi prestis mereka gitu, mempengaruhi gimana ya, gaya mereka, atau bisa terlihat dari finansial mereka. Cuma kalau orang-orang yang sudah paham tentang sebuah benda, sebuah produk, dia tidak menilai semua itu dari sebuah brand atau merek itu sendiri, dia menilai langsung dari bahannya gitu. Karena yang menentukan sebuah harga itu sebenarnya dari bahan, bukan dari brand. Namun untuk orang-orang awam, dia menilai sesuatu benda itu dari sebuah merek atau brand itu. Nah, disitulah perbedaannya. Oke, sampai sekarang saya akhiri dulu. Untuk kelanjutannya saya akan lanjutkan lagi. Dan di sini masih ada banyak jam tangan yang perlu kita ulas, perlu kita pelajari.